Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yan di podcast Fakultas Kedokteran UMSU ya. Kemarin kita udah bahas ada banyak sekali penyakit-penyakit. Ada yang sakitnya di perut, ada yang sakitnya yang lain-lain, ada yang tentang keputihan juga. Nah kali ini nih penyakit yang juga banyak nih di kalangan masyarakat. Tapi penyakitnya nih nggak kelihatan dia barangnya. Oh misalnya kayak yang sakit ada infeksi ini nggak kayak gitu. Ya ini penyakitnya adalah tentang penyakit mental ya yang disebut dengan depresi. Ya, jadi kita kali ini akan membahas tentang penyakit depresi di mana penyakit ini banyak sekali dialami orang, bahkan ada beberapa orang yang mengalami penyakit tapi dia nggak sadar bahwasanya dia mengalami itu. Nah, untuk itu kali ini kita undang salah satu narasumber dari dokter di klinik UMSU yang bernama Dr. Nur Hasanah, spesialis kedokteran jiwa. Selamat sore dokter. Selamat sore dokter. Apa kabar ya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk diketahui ya teman-teman ya, ini Dokter Nur Hasanah ini adalah teman saya dulu waktu di Fakultas Kedokteran ya. Jadi kami ini satu stambuk pada saat itu ya di Fakultas Kedokteran. Sekarang beliau ini sedang bekerja di klinik UMSU sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa. Ya kemudian kalau di sini bisa datang langsung ke klinik UMSU. Nah ini kita tanya langsung nih dok. Soal depresi, ini kan banyak kali nih depresi, orang bilang, oh depresi, aku nih depresi. Sebetulnya depresi itu apa gitu? Sebenarnya depresi itu gangguan mental ya kalau kita katakan, yang ditandai dengan dia kok sedih terus menerus. Jadi sedihnya itu bukan sedih yang seperti biasa, tapi sedihnya tuh lama berkepanjangan, bisa sampai 2 minggu. Orangnya juga bisa sampai nggak semangat ngapa-ngapain, bisa yang tadinya dia itu bisa mengerjakan sesuatu jadi mudah capek, begitu. Bisa juga dia susah konsentrasi, begitu. Macem-macem nanti gejala penyertanya. Berarti salah satu gejalanya mudah capek ya? Mudah capek. Itu capek tapi capek secara mental gitu ya, kayak males atau gimana gitu ya? Nah, padahal dia sekedar bangun aja atau melakukan aktivitas yang biasanya dia normal, misalnya sekedar menyapu rumah gitu kan ya. Iya. Nah, itu aja dia udah mudah capek. Oh, berarti mudah capek itu nggak wajar ya? Kalau Nggak kita mungkin wajar. mudah capek itu kita udah kerja setengah hari baru capek gitu. Tapi kalau ini hanya sekedar pekerjaan ringan aja udah capek ya? Iya, kerjaan yang biasa dia kerjakan jadi mudah banget lelahnya Oh, kayak oke. gitu. Kemudian itu usia berapa aja yang kena dok? Karena kayaknya kok terutama dari saya kayak dokter umum kan ada beberapa pasien tuh ada yang kadang tua, ada yang kadang masih muda juga bisa kena gitu. Nah, jadi depresi ini memang dia hampir semua usia. Jadi dari usia anak pun bisa juga, remaja bisa juga, usia tua juga bisa. Tapi gambaran depresi pada anak ini agak sedikit berbeda dengan pada masa remaja ataupun waktu udah tua begitu. Oh gitu ya. Berarti sebetulnya dia tidak tergantung dengan umur. Kalau berkaitan dengan tingkat stres misalnya kayak pekerjaan, mungkin misal contoh nih pekerjaan yang nggak banyak mikir, misalnya apa ya? Misalnya pekerjaan yang bentuknya monoton gitu, apakah lebih jarang terkena depresi sama pekerjaan yang banyak mikir, misalnya sebuah pimpinan proyek atau cuman yang bebannya banyak, itu ngaruh nggak ya dong? Nah, jadi sebenarnya seseorang itu tergantung pada kerentanannya. Jadi bisa jadi dia itu dengan pekerjaan yang nggak terlalu banyak mikir dia depresi juga. Nah, kenapa? Mungkin dia rentan. Rentannya bagaimana? Nah, mungkin pola asuh dia waktu saat kecil seperti apa? Atau mungkin ada masalah lagi nih selain di pekerjaan, mungkin di lingkungan rumahnya ada masalah atau lingkungan pertemanannya. Jadi nggak hanya satu bagian saja yang kita lihat gitu. Oh gitu. Berarti dia bukan berarti karena kerjaannya berat atau apa gitu, nggak ya? Bisa jadi kerjanya fine aja tapi di rumah ada masalah gitu. Iya. Oke. Dan Kemudian genetik juga ikut mempengaruhi. genetik. Iya. Kok Jadi kalau ada bisa? keluarga yang genetik itu dia malah lebih rentan gitu ya gitu. Oh gitu. Berarti nanti kalau misalnya contoh nih ya, ada orang tua yang punya riwayat stres, depresi maksudnya, itu anaknya kemungkinan bisa depresi juga. Nah, kemungkinannya ada, tapi balik lagi, jadi kan faktornya itu ada faktor biologis yang kayak tadi genetik tuh ceritanya kan, psikologisnya. Nah, bagaimana sih cara dia misalnya kalau ada masalah, menghadapi masalah, dia bagus apa enggak, normal atau enggak, atau dia mungkin lebih yang enggak kayak adaptif gitu ya kan, misalnya kalau ada masalah dia lebih pakai obat-obatan gitu kan. Nah, itu kan cara menghadapi masalahnya tidak baik, itu lebih rentan lagi dibandingkan yang baik. Berarti kemampuan kita menghadapi masalah juga menjadikan kita bisa menjauhi dari depresi ya. Kalau misalnya kita menghadapi itu, jadi teman-teman ya, menghadapi masalah dengan baik itu bisa menjauhkan kita dari kemungkinan terkena si depresi ini. Nah,
Satu lagi nih, mungkin kita tengok berita dulu nih dok. Ada satu berita, mungkin Bang silakan berita. Nah nih, ini beritanya udah lama deh, udah lama dok. Tapi ini beritanya banyak. Ya, jadi kalau di sini kita bilang dari kompas.com nih, mahasiswa gantung diri di Samarinda, diduga depresi kuliah 7 tahun tak lulus, skripsi sering tolak dosen. Perasaan kita 7 tahun juga. Nggak lama ya. Beda ya. Iya. Kalau kita 7 tahun skripsinya cuma 4 tahun loh ya. Betul. Ya boleh. Jadi ini dia gantung diri karena alasan depresi. Ini kan banyak nih dok yang kayak gini kan. Nah ini sebetulnya bagaimana caranya bisa untuk menghindarinya gitu? Menghindari dari depresi ini atau menghindari dari karena kuliah ini? Iya, menghindari dari depresi ini. Nah, menghindari dari depresi pertama. Jadi kalau setiap kita nanti ada masalah gitu kan, kita tuh jadilah orang yang terbuka. Terbukanya bagaimana? Gak semua masalah juga kita ceritakan sama semua orang. Yes, yang ada nanti bumerang bagi kita kan. Terbukanya sama orang yang kita percaya. Nah, biar jangan sampai bunuh diri memang kan seperti itu. Nah, kemudian gimana lagi cara agar tidak depresi? Nah, balik lagi ke yang kita ceritakan tadi, cara menghadapi masalah. Yang tadi misalnya pakai obat-obatan atau yang misalnya tadi menggunakan alkohol gitu kan, itu diganti dengan cara yang lebih adaptif, dengan cara yang dapat diterima. Misalnya apa? Kita merasa kesal atau nggak nyaman nih, contohnya kan, kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif. Contohnya apa? Aku kesel nih karena tadi dimarahin dosen nih tadi. Ya udah, mungkin bisa kita yang hobi masak bisa masak, disalurkan ke hal-hal yang positif begitu. Itu apa namanya? Sublimasi ya kalau nggak salah namanya. Iya. Sublimasi ya kalau nggak salah namanya. Benar. Jadi teman-teman bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif ya. Nggak semua tekanan itu harus dihadapi dengan cara-cara yang negatif ya. Baik, lanjut nih dok, saya mau nanya nih. Kira-kira dok, ke depresi ini kemungkinan kan kita pasti kalau orang depresi ya kalau dia tahu kan dia langsung berobat tuh, kemudian sembuh, kemungkinan kena lagi itu gimana? Nah, kemungkinan kena lagi itu ada. Pertama, kita harus pastikan dulu bahwa dia pengobatannya itu memang sampai sembuh, sampai dinyatakan sembuh, baru dia lepas dari pengobatan. Oleh dokter berarti? Oleh dokter, karena kalau misalnya nggak sampai sembuh oleh dokter dinyatakan seperti itu, nanti takutnya dia bakal lebih parah lagi. Karena kenapa? Tampilannya mungkin dia seger, tapi otaknya itu rupanya masih depresi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nggak dia bisa mengalami depresi? Mungkin saja, karena balik lagi ke yang tadi kita ceritakan, cara menghadapi masalah atau dibilang strategi copingnya itu kan ya, atau mekanisme pertahanan jiwanya yang tanpa dia sadari gitu kan, itu nggak adaptif. Nah, kalau ada masalah jatuh lagi dia. Jadi memang harus diperbaiki cara menghadapi masalah. Berarti memang nanti walaupun kelihatan pasiennya kelihatannya sudah baik-baik saja, tapi nanti dokter spesialis kedokteran jiwa yang mengukur gitu apakah ini memang udah benar-benar tuntas apa belum gitu pengobatannya ya. Karena tampilan luar nggak menjamin dia udah sembuh ya dok ya. Iya benar. Ada cara meriksanya gimana dok biar tahu? Nah, biasanya kan nanti ada beberapa alat ataupun instrumen kuesioner. Nah, itu nanti yang akan diperiksa sama dokter, ataupun gejala-gejalanya nanti akan dievaluasi. Biasanya pasien tanpa sadar ngerasa aku udah segaran kok, tapi dia nggak inget kalau mungkin konsentrasi dia masih agak belum optimal gitu dia. Iya, jadi tetap ketahuan. Pertanyaannya dok, ini juga menggelitik nih ya, terutama teman-teman dari para medis ya. Gimana dok kalau ini kan anggap nih kayak saya dokter misalnya kan, atau teman kita dokter yang udah tahu tuh kuesioner itu bentuknya kayak mana, tapi dia jadi pasien masih kedetek nggak dok? Kalau misalnya, nah itu dia, kita harus menjawab dengan jujur. Nah, jadi kalau misalnya kita menjawabnya nggak jujur ya, itu kan nanti balik lagi miss ke dia sendiri pengobatannya juga. Jadi dia merugikan diri sendiri ya. Jadi sebetulnya selama dia dijawab dengan jujur itu tetap akan terdeteksi ya? Tetap terdeteksi dan tetap dengan balik lagi kalau wawancara, kalau dari psikiater itu kan dari wawancaranya. Betul. Nah itu yang akan digali lagi. Oh gitu ya. Nah itu nanti biar jadi ini ya, karena banyak juga nih teman-teman kita yang sama dokter itu juga karena tekanan kerja yang tinggi kan, itu biasanya sampai cukup tertekan lah di pekerjaannya. Nah terus mau nanya lagi dok, kan ini kan dia depresi, beda tuh dok sama sakit jiwa yang yang kalau mungkin kalau penonton lihat kalau di pinggir jalan ada orang gila itu kan dalam tanda kutip skizofrenia ya, kan? Nah bisa nggak mengarah tuh dok dari orang depresi, entah mungkin nggak diobati atau bagaimana,
kemudian menjadi atau komplikasi lah jadi skizofrenia, itu bisa nggak ya dok? Nah, balik lagi. Jadi sebenarnya kan kalau dalam psikiatri itu ada namanya hierarki atau urutan gitu kan. Depresi itu dia di bawahnya dari skizofrenia, gitu kan. Jadi nanti kalau seandainya nih seandainya gitu ya kan, nggak tertangani atau masalahnya tambah banyak, cara menghadapi masalahnya pun nggak baik, nggak diobati juga, dukungan dari keluarganya juga kurang, itu bisa naik. Nanti mungkin sebelum skizofrenianya mungkin skizoafektif tipe depresi muncul, atau skizofrenianya juga bisa muncul. Gitu ya. Kalau misalnya kita dari keluarga menanggapi itu gimana tuh? Misalnya kita kan udah tahu nih cara ngenalinya tadi seperti dokter bilang kan. Kemudian ada rupanya anggota keluarga kita yang mengalami itu. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi itu gitu kalau keluarga kita? Nah, tergantung dulu nih. Kalau misalnya pasiennya tadi masih dalam tahap depresi. Depresi itu kan sebenarnya ada ringan, sedang, berat, tergantung nanti dari pemeriksaan dokter gitu kan. Kita sebagai keluarga itu kan sebagai pendukung bagi pasien itu ya, bagi keluarga kita yang sakit. Kita harus dukung. Kita minta dia terbuka. Kita katakan bahwa kepada dia bahwa kita tuh peduli sama dia, bahwa dia bisa bercerita kepada kita gitu kan. Kemudian jika kita kira atau kita rasa gitu ya, oh ini kemungkinan nih udah nggak iya lagi nih, kan keluarga yang bisa melihat. Iya betul, udah jauh ya, udah melenceng ya. Iya, kok ini udah nangisnya udah berapa lama, yang tadinya dia bisa kerja jadi nggak kerja lagi. Nah itu kan udah mengganggu fungsi dia gitu ya sebagai manusia kalau kita cerita. Jadi fungsi perannya yang tadinya dia kerja jadi nggak kerja lagi, yang tadinya dia punya teman jadi nggak mau berteman gitu kan. Nah itu mungkin bisa kita arahkan untuk membawanya ke profesional, ke dokter misalnya. Atau juga perlu nih pasien-pasien depresi kita lihat ada nggak sih kemungkinan dia mau mencelakai diri, atau diri dia sendiri ada gelagatnya gitu ya, karena pasien depresi kan bisa sampai seperti itu ya. Betul. Nah itu perlu tuh kita bawakan ke rumah sakit dan kita sampaikan ke dokternya, jangan lupa bahwa ini udah ada kemungkinan mau mencelakai dirinya sendiri, karena penanganannya pasti berbeda. Berarti kita juga harus kasih informasi yang cukup untuk dokternya ya dok ya? Benar. Biar nanti tata laksana atau diagnosanya jelas ya. Benar. Siap. Kemudian satu lagi dok, kan kita tengok satu berita lagi nih. Coba bang, link 2. Nah nih, kalau tadi kan cerita orang biasa ya dok. Ini pasca melahirkan, depresi pasca melahirkan menimbulkan aksi nekat ibu membunuh anaknya. Ini dari tv1news.com nih. Itu gimana tuh dok? Nah, jadi kan kalau pada ibu-ibu nih, psikologis ibu. Jadi pada saat dia hamil, itu juga nanti sebenarnya akan terbawa sampai dia setelah melahirkan. Nah, apa saja sih yang mempengaruhinya? Misalnya dukungan dari suaminya gimana sih pada saat ibunya itu hamil, istrinya hamil itu dia bagaimana? Dia mendukung apa enggak? Apa dia terlalu keras atau dia terlalu cuek gitu malahan. Itu akan mempengaruhi psikologis ibu. Apalagi pada saat hamil itu kan terjadi perubahan hormon ya. Nah, itu dia tadi. Jadi sebentar ikut terganggu juga akhirnya hormonnya dan psikologisnya ke bawah deh sampai akhirnya dia melahirkan. Gitu ya. Berarti itu sebetulnya gejala itu atau tanda-tanda itu sebetulnya kelihatan sebelum lahiran, bahkan biasa udah ada. Iya, perasaan ibunya mungkin nggak nyaman tapi seringnya itu orang depresi itu kan dia nggak mengatakan atau dia berpura-pura kalau dia baik-baik aja. Nah, itu yang sulitnya di depresi. Tapi memang sampai depresi setelah melahirkan itu sampai bisa membunuh ya? Bisa. Sampai bisa ya. Berarti memang seberbahaya itu ya. Iya. Itu biasanya mungkin dia membunuh bisa karena dianya putus asa atau mungkin udah mengarah ke arah psikotik. Psikotik itu mungkin dia udah ada dengar suara bisik-bisikan atau kayak mana. Jadi ngerasa anaknya itu mungkin bukan anak dia atau udah keluar keyakinan palsunya. Jadi teman-teman, psikotik itu dia bentuknya kayak udah arahnya ke skizofrenia ya. Jadi udah mulai dengar bisikan-bisikan yang nggak jelas gitu ya kan. Udah melihat sesuatu yang sebetulnya nggak ada gitu ya. Nah itu dia gangguan psikotik. Makanya kalau kayak gitu arah-arahnya bisa jadi membunuh ya, atau bahkan mencelakai orang lain mungkin. Mencelakai orang lain mungkin lebih ke anaknya memang. Ke anaknya ya. Iya. Nggak orang di luar anaknya ya. Siap. Nah kemudian untuk ini yang mau saya tanya lagi dok, masalah pengobatan. Kalau misalnya ada orang seperti itu, pengobatannya seperti apa aja? Apakah obat minum doang gitu misalnya, atau ada mungkin terapi-terapi khusus atau gimana gitu? Nah obatnya itu yang tadi ya ada obat minum gitu ya. Mungkin nanti ketika dokter
mendiagnosis ini perlu obat minum, itu pasti. Yang kedua nanti bisa didampingi sama psikoterapis, terapi psikologis yang tadi gunanya untuk meningkatkan harga dirinya pasien gitu ya, karena kan pasien depresi itu merasa memandang dirinya rendah gitu kan, jadi perlu psikoterapi. Psikoterapi ini pun nanti bakal macam-macam tergantung dari pasiennya, indikasinya nanti seperti apa. Dan kalau udah sampai berat, misalnya dia udah sampai mau mencelakai dirinya sendiri, itu perlu dirawat inap juga, karena kita takut nanti di rumah terjadi pula hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi, yang dia sampai bunuh diri. Iya. Itu berarti kalau dirawat inap, ini pasti banyak yang nanya nih ya teman-temannya, kalau rawat inap itu di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit umum biasa? Oke, di rumah sakit jiwa bisa, tapi kan orang sering kalau rumah sakit jiwa itu stigma ya. Iya betul, Nah, stigmanya kok ini kayak gila nih. Nah, jadi kita perlu lihat ada beberapa rumah sakit yang mungkin ada tuh tempat perawatan psikiatrinya, di sana juga bisa. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan yang udah ada riwayat mau mencelakai dirinya sendiri itu kan termasuk gawat darurat psikiatri nih, perlu pemantauan. Jadi ruangannya biasanya berbeda. Jadi yang bisa dilihat oleh perawat biar dia nanti resiko mencederai dirinya sendiri lebih minimal. Oh gitu, oke. Berarti kalau memang kalaupun misal di sebuah, kan ada nggak semua kota nih dok yang ada rumah sakit jiwanya gitu, misalnya satu kota itu berarti dibawa ke rumah sakit yang umum pun ada kemungkinan bisa dirawat di situ ya dok ya? Iya, rumah sakit umum yang balik lagi dia itu ada perawatan psikiatri, karena balik lagi yang seperti kata dokter Rian tadi, nggak semua rumah sakit ada. Iya betul, nggak semua ready ya, tapi kalau yang ada dokter jiwanya, dokter SPKJ itu udah pasti bisa kita layani gitu dok ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga ya? Jadi nggak semua rumah sakit yang memenuhi syarat untuk perawatan rawat inap pasien psikiatri, karena untuk rawat inap itu nanti dia perlu misalnya dia pagarnya setinggi apa atau kamarnya bagaimana. Jadi perawatan desainnya khusus. Jadi mungkin di rumah sakit tertentu. Iya. Karena dia beresiko justru malah mengganggu pasien lain mungkin benar, di rumah sakit tersebut benar. Ruangannya pasti berbeda biasa. Oke. Jadi teman-teman mungkin kalau yang ada keluhan gitu bisa ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Kalau mau berobat sama dokter Nurasanah, beliau berpraktek di klinik UMSU ya, klinik spesialis UMSU yang ada di Jalan Gedung Arca. Nanti jadwalnya akan kita tampilkan di deskripsi. Nah, kemudian nanti juga untuk kontak janji temu juga bisa nanti Anda hubungi kontak yang ada di deskripsi ya. Kemudian dok, terakhir nih dok, sebelum kita tutup nih. Kan ini kan banyak mahasiswa, terutama mahasiswa sama pekerja deh dok, kelas pekerja yang ya tekanan kerjanya tinggi lah, bahkan yang sampai lembur-lembur nggak siap juga tuh kerjaan gitu kan. Menghindarinya gimana nih dok? Dengan bisa nggak itu kita tetap bekerja dengan keras tapi mentalnya bagus? Karena ini anak-anak sekarang nih, waduh, mental health lu penting nih, itu kerjaan lu toxic nih gitu ya kan. Nah itu gimana gitu ngatasinya gitu dok? Nah balik lagi, ini kan pencegahannya juga ya jatuhnya kan. Depresi itu kan pengaruhnya dari biologis, ada tidaknya genetik tadi. Jadi sebenarnya kalaupun dia kerja di tempat yang toksik katanya, tapi kalau genetiknya baik, terus support dia, dukungan dari keluarganya baik, ataupun kalau cara menghadapi masalahnya pun baik, itu nggak masalah. Jadi bagaimana caranya? Balik lagi, kita perlu dukungan dari sosial, dukungan keluarga, teman-teman. Jadi kita bersifat terbuka gitu. Nah, kemudian apalagi cara menghadapi masalah. Nah, cara menghadapi masalah itu kita ubah dari yang nggak adaptif tadi, ya kan, menjadi yang lebih adaptif. Nah, gitu. Berarti memang kita harus belajar memanajemen masalah ya dok ya. Karena kalau kita terlalu responsif pun nanti malah jadi sakit kepala gitu kira-kira ya. Berpikir positif, membuat skala prioritas. Nah, itu juga suatu hal yang penting. Apalagi namanya kerja, semua tugas banyak kan. Jadi kita buat skala prioritas yang mana sih yang duluan dikerjain. Benar. Nah, benar tuh, berpikir positif dan membuat skala prioritas adalah satu cara ya untuk menghindari kita dari depresi. Oke, mungkin itu aja dokter. Terima kasih informasinya sangat membantu ya dok ya. Karena ini banyak sekali ya, penyakit ini banyak sekali dialami orang. Bahkan kadang orang banyak yang nggak tahu dok dia depresi. Dia nggak tahu diri dia depresi, tapi ternyata setelah kita lihat itu, kita yang dokter tahu nih orang nih kayaknya depresi nih kok, kayak nggak. Bahkan ada yang sampai nggak makan gitu dong, nggak keluar kamar gitu ya. Nah itu mungkin nanti teman-teman udah pada tahu bagaimana cara mengenalinya,
menghadapinya dan tahu mau berobat kemana. Ya, nanti kalau untuk jadwal oleh Dokter Nur Hasana bisa tengok di caption di bawah ya, untuk kontak janji temu juga bisa. Mungkin itu aja podcast kita. Terima kasih banyak Dokter Nur Hasana sudah bersedia hadir. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang mau berobat nanti bisa langsung hubungi nomor kontak di bawah ya. Mungkin itu aja podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Dokter Yan dan Dokter Nur Hasana mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.